Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Jidon 188 di channelnya Seri Aja Ogah. Nah guys, kali ini gua akan bahas motornya si Beta, motor Beta RR 300 2020. Ada namanya motor ini X-Trainer 300 cc juga 2020 di belakang gua. Nah, di belakang abang botak ini ini tipe 300 RR ya, 2020 semua ya. Perkenalkan, di samping gue ini namanya siapa bang? Roberto ya. Dia yang ngurusin motor Beta di sini guys. Nah, gua akan tanya-tanya tentang motor Beta ini, apa sih kelebihannya dan harganya berapa. Terus juga nanti gua panggil ada satu tamu spesial buat kalian. Oke, pertama kita tanya dulu kepada Abang Berto, motor Beta ini harganya berapa sih? 158 ya, RR 300. 150.000 rupiah, murah juga. Oh, berapa? 158 juta. 158 juta rupiah guys. Kalau yang biru ini 148 juta. 148 juta rupiah gitu ya. Iya gitu. Terus juga manfaatnya apa lagi sih selain kita beli baru Beta nih dari importir? Kamu sebagai importir ya. Manfaatnya apa? Kelebihannya? Apakah ada waranti mesin? Ada waranti ya mesin. Kamu lihat ya di kamera situ. Waranti suspensi biasa, tapi ya itu ya waranti biasa. Ya, bila mana saya beli motor ini, ya, contoh, let's say, yang dimaksud waranti itu, bila mana pada saat saya pakai baru perdana pakai, terus ada kejanggalan atau kerusakan, itu masih waranti maksudnya? Iya, waranti masih. Contoh, kamu tidak ini pakai oil samping, tidak kan? Kamu tidak masuk oil samping, motor hancur, itu tidak ada waranti. Oh, itu kesalahan. Ya. Berarti harus paham dulu menggunakan motor ini guys, ya. Terus dari segi mesin kita bahas. Dari segi mesin ini, kelebihan Beta, keunggulannya selain cc-nya yang 300, menurut Om gimana? Pak, ini engine sekarang yang tidak ada terlalu baru, tapi ada banyak baru. Banyak perubahan? Ya, ada counterbalance. Nah, namanya teknologi counterbalance. Counterbalance, yang bikin motor vibrasi kurang, hampir nol, tapi bukan ini doang. Kalau counterbalance, otomatis motor lebih smooth. So release power, otomatis semua lebih enak. Jadi counterbalance itu guys, yang dimaksud Bapak Berto ini, itu meredam getaran mesin. Ya. Dan, dan tapi otomatis buat aku lebih smooth. Motor jadi tidak begini lagi. Lebih semua engine dari nol, dari maksimum RPM lebih smooth. Jadi lebih lembut. Artinya smooth itu bukannya smooth rang-rang ya. Jadi lebih lembut pada saat kita open throttle, enggak liar. Dia grafik tenaganya itu bisa ditebak. Nah, itu namanya smooth guys. Terus apalagi Om dari segi mesin? Dan balik lagi kalau biasanya Indonesia suka sekarang main banyak ekstrim. So aku otomatis perlu motor begini dan liar, because easy control dan throttle panggas. Di luar mesin totally new, body lebih slim, bisa lihat lebih juga body posisi lebih aman. Ya, so ini enak kalau pindahin body position. Kalau enduro bisa harus pindahin terus, so ini easy. Dan plastik hampir kecil banget, tangki 9,3 liter, totally new chassis totally new. Dan daripada tahun kemarin? Dari tahun ya, bentuknya lebih berbeda? ya, handling lebih baik. Lebih baik untuk handlingnya ya, keseimbangan. Terus radiator besar 1,3 liter,
so lebih aman kalau ada liquid lebih besar, so nggak overheat ya. Jadi ketahanan kepanasan mesinnya itu titik didihnya itu bisa lebih tinggi karena kapasitas radiatornya itu berapa? 1,3 liter. Standar 1 liter semua. Tapi kalau sudah dipasang extra fan? Aku sudah pernah juga main di luar negeri semua, lebih aman, lebih fan nggak jalan terus. Kalau beli baru dapat extra fan? Enggak, extra fan tidak ada. Tidak ada. Ya. Itu optional ya tambahannya. Ya. Terus dari suspensinya ini? Suspension semua Sachs is Slovenia production, BMW pakai Sachs. Itu udah totally rival, ada kompresi dan rebound semua ke atas. So easy to adjust. Jadi kemungkinan merek suspensi Sachs ini tipe ZF ini mendekati dengan kompetitor brand Kayaba. Kayaba beda, because Kayaba khusus balap, close cartridge. Ini kompetisi WP open cartridge, so khusus enduro lebih baik dan enduro kompetisi racing ya. Oke. Untuk fork depan itu diameter 48 juga. 48. Belakang suspensi ini baru juga. Rival juga, otomatis dia harus ganti semua part di sini dan chassis beda dari Sachs itu produk Eropa juga. Slovenia. Like Akropovic dan dari Slovenia. Dari Slovenia. Jadi ya. Terus apa lagi? Dan itu ada juga ada seg dan adjustment kompresi. Very sensitive, very sensitive. Biasanya itu 2-3 klik bisa udah kerasa. Bisa bedanya. Kerasa. Dari yang kompetitor mungkin harus ganti 6-7 klik baru bisa kerasa. Feeling. Ya, itu bedanya. Jadi settingan kompresi di atas. Dan rebound juga di atas. Dan di bawah nggak ada settingan? Tidak. Oh, semua di atas. Semua di atas. Dan di sini ada 5 mark biar bisa adjust. 5 tanda untuk menurunkan suspensi di segitiga triple clamp bisa lebih rendah gitu ya? Iya bisa. Tapi biar itu khusus bukan buat pendekin motor, khusus adjust the motor ya, handling. Lebih kuat speed atau extreme. So extreme perlu motor lebih dekat, so saya keluarin. Iya. Dan kalau mau speed lebih tinggi. Ya. Terus di suspensi belakang juga bisa direndahin ya Om? Ya, dari spring yang maksimum ada seg, yang standar aku di setting seg buat extreme atau enduro bedanya. Oke, jadi untuk suspensi belakang itu sistemnya seperti apa nih Om? Linkage. Aku ada linkage belakang seperti yang motor yang ada lain. Lebih aman linkage. Kenapa? Lubang-lubang lebih stabil. Lubang-lubang berjalan lebih enak. Enggak. Walaupun tidak seenak lubang yang berjalan gitu. Ya. Dan bisa motor lebih pendekin juga. Bisa dipendekin juga guys. Ya. Gitu. Buat kalian yang pendek seperti gua. Jadi bisa lebih napak gitu ya. Dan juga yang posisi linkage aman khusus kalau kamu lewat batu atau rock. Ini posisi jangan terlalu keluar. So posisi masih aman. Tidak terlalu sasis ya. Iya. Ya. Jadi important juga. Terus dari ban bawaannya itu tipe apa Om? Ya udah ban Michelin ya, yang buat soft enduro ya sudah bagus, ukuran yang standar 140/80. Nah untuk oli sampingnya guys, yang gua tahu ini tidak harus atau tidak perlu mencampurkan oli samping dengan bensin di luar untuk masuk langsung ke tangki. Motor beta ini sudah ada tempat oli sampingnya seperti yang kita tahu, seperti motor Ninja RR, Ninja 150RR itu kan ada tempat oli samping. Nah di beta itu seperti itu juga. Iya, khusus control by carburetor TPS. So oil is controlled by the sensor TPS carburetor dan control by CDI. Oh, jadi CDI ini mengontrol oli samping. Amount of oil, berapa oil dikasih tergantung open throttle. Ya. Jadi
tempat oli sampingnya pisah dengan tangki gitu Om ya. Iya. Tempat oli sampingnya itu di bawah jok ya. Bawah jok. Iya, jadi kapasitas oli samping ini di tempatnya berapa? 500 ml mililiter? lebih, 530 ml. Oh, kalau kita beli botol oli samping itu guys, isinya rata-rata 1 liter. Nah, berarti dalam satu tempatnya ini setengah dari botol olinya itu. Nah, biasanya oli samping yang udah ditaruh di motor itu bisa berapa kali ganti atau isi ulang bensin? Tergantung. Aku yang recommended 100 Oh. kilo jangan ditunggu ampere lampu keluar, refill aja, Refill lebih aja. aman. Habis main cek oli Ya. samping. Kenapa? Bisa jatuh, bisa mungkin flip over dan bisa masuk angin. So jangan ambil risiko aja. Oh, gitu. Nah, jadi kenapa gua bahas motor beta ini? Menurut gua motor beta ini wajib diketahui para pencinta dirt bike yang mungkin masih awam dengan motor ini. Motor ini nih beta ini keluaran dari Ambon apa dari Indonesia ya. Nah, beta ini keluaran dari daerah mana sih Om? Beta since 1905 Italy. Dari Italy. tahun 1905 Italy. Itali. Punya semua. Heeh. So satu boss, family Satu business. box, Ya. family business. Produksi kira-kira 20 ribu motor lebih per tahun. Per tahun. So semua produk Italy punya juga. Like, contoh Domino, Domino, Disc Gaspa. Golfer, Arrow, Heeh. dan semua silinder made in Italy, Carter semua made in Italy. Nggak ada barang produksi dia di luar Italy. Jarang. Mungkin ada sedikit like Kalau ini Brembo ini Nissin. Kenapa Nissin dan tidak pakai Brembo? Biasanya di enduro dia suka rem nggak terlalu agresif, kencang. So Nissin lebih smooth. Smooth. Jadi Nissin itu kalau lu pernah punya motor Jepang seperti Yamaha, Honda itu pakainya Nissin. Nissin ya kita tahu lebih enak ya. Ya cukup enak lah, nggak terlalu agresif. Ya, Gitu kalau motor enduro tidak Nah perlu tapi apa namanya koplingnya itu Brembo. Brembo. Koplingnya Brembo. Terus juga bawaan seleser knalpot ada FMF. Bukan itu khusus balap. Terus So balap. di Eropa kalau mau pakai ini harus ada homologasi di belakang. Oh. So dia itu bukan FMF racing, FMF standar. Karburatornya ini tipe Kane. berapa? Kane, Keihin. TPS. Keihin. Yang tinggi buat sensor, throttle, buat kasih informasi ke CDI, buat kasih. Berarti karburatornya masih bisa ganti-ganti pilot jet, main jet gitu kan? Ya Jalur skate. biasanya di Eropa bisa mungkin 4 kali per tahun diganti. Tapi di Indonesia udah 1 kali udah cukup. Yes. Jarang diganti carburetionnya. Karburatornya. Nah, untuk settingan basah, hujan atau kering, nah itu di sini di motor ini bisa diganti mappingnya, udah ada tombolnya Om ya, Ya, di atas tangki itu ya. di atas tanki posisi di sini. Oh, udah termasuk lampu saklar juga di atas semua ya. Ya, Di speedometer itu keterangannya apa aja Om ya? ada semua informasi speed, berapa cepat dan kecepatan, oil level, dan masalahnya pompa oil, ada 2 lampu. Keterangan pompa oil Ya, ada di dan speedometer. berapa jam mainnya, Engine-nya engine juga semua ada di keterangan di speedometer guys. so jangan dilepas. Ya, jadi terus terang gue memang membeli motor beta ini guys, dan tidak gratis gue bayar, bener kan? Benar dong. Jadi gua ingin mencoba dan merasakan dan memiliki motor beta ini seperti apa, karena menurut gua kenapa gua mau beli ini, pertama masih karburator, yaitu karburator itu mudah untuk disetting. Masih banyak mekanik di luar sana untuk setting di karburator, nggak harus di sini. Dan juga
oli sampingnya misah dengan tangki. Jadi kita nggak usah repot-repot. Kayak gua kemarin pakai motor yang lama tuh suka bawa oli samping, terus gua pas di pom bensin harus nge-mix dulu. Itu gua ngerasain sendiri rada ribet ya. Terus juga kenapa gua tertarik beli Beta ini, si om bosnya ini memberikan waranti 1 tahun untuk motornya. Bila mana motor yang gue beli ini ada kerusakan dari suspensi, engine, sasis, Failure. kegagalan, bukan karena pemakaiannya, tapi memang produknya mungkin ada yang bermasalah. Tetapi kemarin gue sudah tes di jalur, itu tidak ada yang bermasalah guys gitu. Nah, gue akan panggil satu rider ya, yang sedang naik daun. Daun apa yang dia sedang naikin? Daun paya guys. Ya, dia dulu itu pakai motor di luar Beta, lain motor. Kenapa dia ganti Beta? Ayo kita tanya-tanya. Om, sini. Ini artis masuk. ya? Ini Nah, artis. ini artis pompa. Ayo bangkunya ambil sendiri. Ya, perkenalkan. Jangan sentuhan ya. Iya, iya, jadi ya perkenalkan, ini namanya Nick ya. Iya, Panjangnya siapa Nick ya? Nick aja. Nikita Kepo. Ya, yang gua tahu dulu pakai motor merek lain ya, kita nggak usah sebutin. Ya, lu juga bisa follow Instagramnya, namanya NI69K, Iya. gitu ya. Iya. Nick. Ya, jadi Nick ini sudah memakai Beta berapa bulan? Udah hampir 2 bulanan. 2 bulan. Kamu lihat situ? Ya, Saya 2 bulan. hai dulu. Ya, hai. Sudah 2 bulan. Udah main kemana aja pada saat main Beta? Pakai Main Beta. Beta, ya daerah masih daerah daerah Jabodetabek ya. ya. Soalnya kena corona jadi. Jadi kamu mainin Iya. di rumah saja. Iya, di rumah saja. Kamu suaranya bisa digedein dikit nggak volumenya? Bisa. Bisa. Iya. Iya. Nah, gue pengen tahu pendapat lo. Perbandingannya apa sih dengan motor lu yang lama dan dengan motor Beta yang sekarang lu pakai? Ya, kalau saya sebelumnya pakai motor 2020 yang khusus buat off-road. Iya. Ya, itu saya juga bukan profesional banget. Iya. Kamu masih amatir ya? Masih amatir. gitu Masih kan. jagoan saya ya dari Iya. kamu gitu. Terus apa namanya ya, jadi yang pas aku pakai motor itu 2020 2019 itu udah pakainya udah TPI. Jadi sebelumnya belum pernah saya coba karburator belum pernah coba aku. Jadi Berarti kamu dari dulu belum pernah punya motor karburator? belum. Oh belum, kamu Iya. anak baru juga nih di motor. Baru. Anak baru ini ya. Terus apa namanya? Berapa bulan, 3 bulan yang lalu sebelum saya beli Beta itu, berapa kali aku pakai yang motor aku yang 2020 di balap di tempat lain, apa namanya, buat latihan kayak gini. Aku merasa apa namanya yang 2020 yang aku merasa kurang cocok, apa namanya, buat saya kurang cocok. Coba aku cari coba ganti apa namanya yang rasa yang lain gimana. Kebetulan ketemu sama Om Roberto, dia jelasin saya tentang motor Beta dan tentang yang apa namanya yang fisik saya. Dia arahin aku, harus kamu pakai motor apa, gini semua dia jelasin, tempatnya banyak apa namanya. Terus dia kasih tahu saya Beta yang 300 yang RR ini. Dia bilang try dulu, kamu harus coba dulu. Ya. Pasti bisa pasti bisa tahu apa namanya cara Perbedaannya. perbedaannya apa ini. Ya udah, kita coba dan sampai sekarang aku merasa ini 2 bulan udah pakai. Walaupun nggak terlalu ekstrim atau main balap atau karena gara-gara si corona Tapi di itu. jalur waktu balapan BRE BRR pakai. Oh, sudah pakai Beta ya? Iya, pakai Beta tapi standar masih masih standar. apa namanya? Emang kamu udah ganti mesin
sekarang? Iya. Masih udah ganti mesin balap. Iya dong. Iya. Terus apa namanya udah pas pakai nih udah hampir 2 bulan aku pakai, udah aku senang banget. Dan aku merasa buat saya yang sebelumnya belum pakai karburator dan sekarang pakai karburator, dulunya pakai TPI dan sekarang pakai karburator, itu jauh sekali. Dan menurut saya buat saya bagus, buat di Indonesia bagus. Aku cocok ya gitu. Jadi kalau TPI itu atau injeksi itu untuk 2 tak itu kamu pernah overheat ya? Iya, aku kasih tahu. Waktu main di jungle kayaknya di jungle race overheat. Kalau ada teman-teman di Instagram Jungle Race lihat motor saya, kelihatan banyak berasap gitu. Itu embun kali ya? Embun. Itu overheat. Kamu terlalu open throttle-nya gitu ya? Tidak juga. Karena aku merasa yang itu motornya yang 2020 yang itu agak ada berapa yang itu nih ya gagal. Produk gagal dan sampai sekarang juga. Mungkin kamu apes kali ya beli motor produk gagal ya. Tapi sebelumnya aku pakai 2019 motor itu top, bagus banget. Ya buat saya bagus banget, cuman karena mau update jadi pakai yang motor barunya, mau lihat apa perbedaannya sama 2019, lumayan jauh. Cuman ada berapa yang gagal di motor itu dan membuat saya kesel, membuat saya enggak suka dengan produk itu lagi. Kenapa? Karena berapa terjadi gagal di balap, di latihan gitu, jadi orang kurang semangat. Nggak tahu pernah nggak kalau di servis. Biaya motor injeksi 2 tak itu servisnya berapa? Kalau soal partnya mahal sekali. Contoh biar kalian tahu halayaknya para hobi ini tahu. Contoh servis motor injeksi untuk ganti oli lah atau setting itu berapa duit? Itu kalau yang paling murah-murahnya, mau yang teman atau siapa yang mau buat servis gitu, karena ada settingan kayak gini, rata-rata sekali servis sama oil gini pasti bisa 1,5 juta, 2 juta bisa habis, karena perlu diganti yang lainnya juga kan, bukan cuma ganti oil, ganti itu. Ada yang rusak. Itu belum ganti part ya? Belum, itu 1,5 juta Iya. Nah, kita bicara harga servis Beta ini. Kalau gua mau setting karburator, terus ganti oli mesin, terus check up yang lainnya seperti kelistrikan, check up membersihkan, itu berapa duit di sini? Ini otomatis kalau motor seperti rutin kecil aja. Seperti Dakar rule. Dakar rule is less you have, less you broken. Contoh ini masuk aku apa? Kalau karburator simple. So ganti oil. Itu nggak ada settingnya, nggak harus pakai. Karena pakai obeng ya. Obeng. Tapi kalau di Indonesia temperatur 1, humidity 1, level C1, so nggak usah, jarang digantian. Nggak perlu ganti-ganti. Ribet-ribet nggak perlu. Paling ganti supplier, medjet, pilot jet gitu ya. Pertama udah. Biasanya berapa ongkosnya? Apa 100.000? Kalau masuk beli motor di sini harus aku kasih sudah setting buat balap. Udah siap balap, udah nggak perlu ribet-ribet. So otomatis kalau kembali di sini ya ganti oil aja berapa? Ganti oil aja, checking oli gitu ya, ongkosnya. Aku suka kalau mau ada orang pakai Beta, biasanya kalau di checking setting nggak usah bayar. Kalau ganti part bayar, kalau di checking aja nggak usah. Masih gratis lah, gratis pelayanan lah. Terus tahu di mana aku harus dicari lihat atau pasti kalau mau aksesoris jatuh. Kamu udah berapa kali servis, misalkan tune up atau membersihkan setelah main? Iya. Berapa? Saya orangnya rajin, kalau setiap 3 kali main pasti ganti oil, pasti bawa ke sini dicek dulu. Rata-rata berapa? 500.000 kan?
Untuk nggak sampai. nggak nyampe ya? Cuman oily dan dicek kalau ada part yang rusak kan aku harus perlu beli. Iya. Tapi kalau yang rusak ya misalnya, harus, kalau ya. misalnya kalau cek, kalau apa namanya Servis servis bersih. oil ya itu apa namanya ya jasa yang buat Buat mekaniknya aja ya. Mekaniknya aja, cuman yang lainnya aku nggak apa namanya nggak mahal. Jadi ya udah oke, udah. Ya, gitu guys ya. Jadi ini kita bahas spesial buat kalian. Harganya lo tadi udah dengar sendiri. Tapi by the way kaosnya bagus banget sih. Bagus banget ya. Buat aku. Keren ya. Selain bodinya. Tapi umur 20 kan? Hah? Umur Kamu aku umur 20. Tapi kok pada jengeng ini ya banget. Iya itu kaosnya bagus banget sih. Coba kasih tahu. Nah, nih. Keren ya. Ya. Wih, Surya Yoga Adventure the Fest. Ya, ini belakang nggak ada ya. ya. Jadi ya buat kalian yang pengen kaos yang dipakai oleh rider ini seperti gue juga, boleh klik link di bawah ya. Special edition dan terbatas, limited ya. Tapi ready stock, buru-buruan guys ya. Harganya murah. Gitu ya. Lu lihat sendiri jalurnya, kemarin kita sudah coba di jalur sawit daerah Kopassus Kemang Bogor, test ride KTM yang habis gua servis KTM gua dan bersama motor beta 3 beta ya. Itu aja guys dari gua, terima kasih banyak buat narasumber ini ya. Jangan lupa komen, yang mau tanya-tanya silahkan, yang bisa gua jawab ya. Terus juga jangan lupa share, karena kalian yang sering komen dan share di sosial media kalian mendapatkan GoPro Hero 7 guys. Gitu. Itu giveaway dari gua yang sudah gua umumkan dari kemarin-kemarin. Kapan pemenangnya gua umumkan? Itu pada saat bulan puasa, sekitar berarti di bulan Mei lah ya, sebelum lebaran ya. Siapa tahu kalian atau lu yang menang. Gitu aja syaratnya dari gua biar dapat GoPro ya guys. Nah ini spesial buat kalian ya, tuh kaos beta keren kan. Nah, gua kasih untuk 5 pemenang, masing-masing 1 kaos seperti ini guys. Keren banget, gue pakai nyaman. Ini untuk running, untuk nge-mall, untuk pacaran, nge-gym, itu cocok banget menurut gue ngerasain enak. Nah, gimana caranya mendapatkan kaos t-shirtnya Beta official? Caranya gampang banget. Nanti gue adakan kuis di instastory-nya gue, oke? Dan gue yang berhak memilih pemenangnya. Jangan lupa follow Beta Motor Indonesia dan pantengin terus instastory gua untuk memenangkan t-shirt head-on ini guys. Saya nggak kuisnya nanti ada di story gua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.